salib dan kebangkitan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 1 Korintus 15 ayat 14. Peristiwa penyaliban dan kebangkitan adalah doktrin dasar kekristenan. Bagaikan mata uang, kedua kejadian ini tidak dapat dipisahkan. Kita pernah mendengar kalimat, kita tidak bisa mengalami kebangkitan tanpa terlebih dahulu mengalami kematian atau mengalami salib. Waktu kita percaya dan menjadi orang Kristen, itu berarti kita seharusnya menyerahkan semua hidup lama kita kepada Kristus, yang artinya kita mati atau disalibkan atas kehendak kita sendiri. Rasul Paulus menuliskan di dalam Galatia 2 ayat 20, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Ini berarti cara hidup lama Paulus sudah mati, digantikan dengan cara hidup yang baru, yaitu hidup Kristus yang ada di dalam dirinya. Di saat cara hidup yang lama ditanggalkan atau disalib, maka kita akan mengalami kebangkitan, yaitu cara hidup Kristus akan terjadi di dalam diri kita. Inilah arti kata bertobat, yaitu kita mati atau disalibkan terhadap cara hidup lama kita, dan pada saat yang sama kita mengalami kebangkitan, yaitu cara hidup Kristus menggantikan cara hidup lama kita. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, secara iman berarti kita sudah menyerahkan hidup kita dan juga seluruh rencana hidup kita kepadanya. Tetapi secara kenyataan, ternyata masih banyak area di dalam hidup kita yang sebenarnya belum disalibkan, belum bertobat, yang artinya belum diserahkan sepenuhnya kepada Kristus. Misalnya, seseorang yang suka berbohong sebelum percaya Kristus, bisa jadi setelah percaya Kristus, dia juga masih suka berbohong tanpa rasa bersalah. Berarti di area di mana dia suka berbohong belum disalibkan. Itu sebabnya mengapa kita sering melihat orang Kristen, tetapi cara hidupnya tidak berbeda dengan cara hidup orang dunia. Hal ini terjadi karena mereka belum mau menyalibkan seluruh sifat buruk yang ada di dalam sifat manusia lamanya, sehingga kuasa kebangkitan tidak terjadi sepenuhnya di dalam area kehidupannya. Di saat merayakan hari Paskah ini, marilah kita tidak hanya merayakan kematian dan kebangkitan Kristus yang terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu, tetapi juga kita merayakan kematian dan kebangkitan manusia lama kita. Artinya, kita terus memperbaharui komitmen kita untuk menyalibkan area di mana sifat dosa manusia lama kita masih berkuasa. Dengan demikian, Paskah seharusnya mengingatkan kita untuk mengevaluasi hidup kita dan melihat area di dalam hidup kita yang masih perlu disalibkan, sehingga kuasa kebangkitan Kristus terjadi sempurna di dalam seluruh area hidup kita. Selamat Paskah, selamat merayakan kematian manusia lama dan bangkit di dalam manusia baru, yaitu manusia Kristus. Amin. Sebagai warga kerajaan, kita harus terus mengingatkan pada diri sendiri bahwa manusia lama kita sudah disalibkan.